Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arsitektur jaringan yang baik, yaitu fault tolerance, scalability, quality of service, dan security. Arsitektur jaringan. Sebuah jaringan harus mendukung banyak jenis aplikasi dan layanan, dan beroperasi pada berbagai jenis dan tipe infrastruktur fisik. Arsitektur yang kita maksud di sini adalah teknologi untuk mendukung infrastruktur. Infrastruktur itu perangkat fisiknya ya, perangkat fisik yang memberikan layanan jaringannya. Dan arsitektur yang kita bahas di sini itu perlu didesain dengan baik sedari awal sebelum diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang paling baik, yang paling optimal, dan juga memenuhi kualitas jaringan yang baik. Nah, jaringan yang baik itu kalau memenuhi 4 karakteristik berikut. Pertama, fault tolerance. Kedua, scalability. Ketiga, quality of service. Keempat, security atau keamanan. Kita akan bahas satu persatu di sini dengan sedikit mendetail ya, satu persatu dengan sedikit mendetail. Oke, saya akan mulai dengan fault tolerance. Jadi kita mengharapkan internet itu tersedia 24/7. Artinya selalu, terus-menerus, bagi seluruh penggunanya. Ini memerlukan arsitektur jaringan yang didesain dan dibuat untuk meminimalkan kesalahan atau meminimalkan error. Mohon maaf sebentar. Sebuah jaringan yang fault tolerance di sini berarti jaringan itu mampu untuk meminimalkan akibat dari kegagalan hardware dan kegagalan software. Lalu kalau ada kegagalan yang terjadi, dengan cepat bisa beroperasi kembali, bisa berfungsi lagi dengan normal. Jaringan yang disusun oleh sebuah server ya, kemudian kalau server tersebut mengalami gangguan tunggal, maka server tersebut tidak dapat memberikan layanannya lagi dengan baik. Server tersebut akan total nonaktif dan pelayanannya akan terputus. Dan ini yang tidak kita inginkan. Jadi kita menerapkan sebuah mekanisme redundansi atau double, lebih dari satu, untuk memberikan pelayanan yang tetap berjalan meskipun salah satunya mengalami gangguan. Meskipun salah satunya mengalami permasalahan. Jadi dengan model fault tolerance yang baik, redundant server, di sini kita akan memiliki cadangan istilahnya. Nah, fault tolerance itu kuncinya nanti adalah berdasarkan ketersediaan cadangan. Jadi kalau cadangannya ada, maka otomatis bisa dialihkan tugasnya, dialihkan bebannya. Pada jaringan, proses pengalihan harus transparan. Transparan di sini artinya tidak perlu diketahui oleh user. User tidak perlu mengetahui ada kegagalan jaringan. Yang user ketahui adalah saya selalu connect. Jadi tidak perlu ada tindakan apapun dan tidak perlu diketahui oleh user. Inilah maksud dari transparannya. Kemudian, baik perangkat fisik infrastruktur maupun proses logik sisi software maksudnya ya, harus bekerja sama mengakomodasi redundansi tersebut. Nah, ini adalah pola kerja dasarnya. Seperti pada gambar terlihat bahwa kalau ada 2 jalur menuju ke internet, yaitu router 1 di sini dan router 2 di sini, katakanlah ada kegagalan yang terjadi pada router 1, di sini mengalami kegagalan, maka bisa langsung dialihkan kepada router 2, supaya router 2 yang mengalirkan lalu lintas menuju internet. Nah, ini adalah
redundan yang memberikan fault tolerance. Sedikit sejarahnya, secara singkat saja, fault tolerance yang kita gunakan saat ini di jaringan komputer berdasarkan pada pola pengiriman paket switching. Pola pengiriman paket switching adalah pola pengiriman yang dikembangkan untuk kepentingan militer pada awalnya, Department of Defense Amerika, yang berusaha memperbaiki dari pola yang sebelumnya, yaitu pola circuit switching. Kita akan lihat pada pola circuit switching di sini, misalnya ada sebuah telepon yang mau menghubungi telepon lain, kita sebut saja yang kiri atas adalah A, yang kanan bawah adalah B, maka saat A mau melakukan hubungan telepon ke B, akan dibuka sebuah jalur sirkuit. Jalur sirkuit ini maksudnya adalah sebuah konektivitas logik yang dipertahankan dan menggunakan sumber daya di masing-masing telepon switch. Jadi misalnya telepon switch ini memiliki kapasitas 5 jalur, maka saat dipakai untuk jalur telepon tadi sudah berkurang 1 jalur terpakai. Dan jalur ini dipertahankan untuk menghubungkan 2 titik tersebut. Tidak bisa diganti on the fly, artinya tidak bisa diganti saat komunikasi sedang berjalan. Tetap dipertahankan hingga komunikasi selesai. Nah, kelebihan dari metode ini adalah si pihak provider mudah untuk menentukan biaya tagihan. Jadi kita masih bisa menggunakan dulu modelnya adalah model pulsa berdasarkan waktu. Kalau Telkom itu berdasarkan waktu. Sekarang pun sebenarnya masih menghitungkan berdasarkan waktu, meskipun pengirimannya sudah paket switching. Tapi utamanya paling mudah adalah si provider menghitung kamu buka jalur sirkuit seberapa lama. Saya tagihkan kamu sebesar itu. Datanya lewat ataupun tidak lewat, kamu nelpon diem-dieman, kamu nelpon berisik terus, tidak jadi masalah. Selalu akan dihitung waktunya. Nah, yang kedua adalah menyediakan jalur transfer continuous, jalur transfer yang terus-terusan di sini ya, transfer yang continuous, untuk menurunkan overhead atau beban tambahan terkait pengalamatan sinyal. Jadi tidak ada pengalamatan khusus untuk itu. Selalu jalurnya dibuka dan dipertahankan. Next, kekurangan dari metode ini adalah ada batasan kapasitas. Kapasitas tiap-tiap switching di tengah jalan itu terbatas, dan setiap kali dipakai untuk membuat sebuah sirkuit, maka dari kapasitas totalnya akan yang bisa digunakan lagi akan berkurang. Lalu kekurangan lain adalah koneksi tetap dipertahankan selama tidak ada data. Koneksi akan tetap dipertahankan selama aktif meskipun tidak ada data yang lewat. Artinya selama jalur sirkuitnya dibilang ini masih A masih mencoba menghubungi B, tapi datanya nggak ada yang lewat, tetap dipertahankan. Jika hubungannya terputus, harus dibuat koneksi ulang, membuat jalur sirkuit baru. Dan biaya mempertahankan banyak jalur alternatif tadi secara bersamaan adalah besar. Untuk mengatasi kekurangan circuit switching tadi, CSCN ini Circuit Switch Connection Network, ya, dikembangkan model paket switch network. Paket switch network menggunakan pola kerja yang berbeda, di mana tiap pesan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, potongan blok yang lebih kecil, di mana setiap potongan blok individual akan dilengkapi informasi pengalamatan yang disebut dengan paket. Paket dapat dikirim melalui jaringan, melalui jalur yang berbeda-beda, setelah sampai di tujuan baru disusun ulang. Jadi di sini kalian bisa lihat paket switching in data network, ya. Komputer A mau mengirimkan ke server. Sini. Saat si komputer A membuat datanya kemudian akan dipotong menjadi potongan yang kecil-kecil dan dikirimkan ke gateway-nya, yaitu ke router ini. Router ini yang kemudian akan meneruskan ke jalur-jalur yang tersedia baginya, bagi router itu. Berdasarkan keputusan router itu sendiri dan kondisi di saat dia menerima paket tersebut. Jadi kalau kondisi di paket detik
ke 0, misalnya bagusnya kirim ke kanan, dia akan kirim ke kanan. Lalu ternyata paket kondisi detik ke 1, lebih baik saya kirim ke bawah, dia akan kirim ke bawah. Nggak masalah. Nanti setiap router berikutnya akan mengarahkan lagi ke tujuan akhir. Kenapa bisa mengarahkan? Karena di setiap paket tadi ada alamat sumber dan ada alamat tujuan. Nah, itulah beban tambahan pada paket switching. Jadi perlu diberikan alamat sumber dan alamat tujuan atau informasi header tambahan di tiap-tiap paket. Oke. Nah, perangkat jaringan tidak mengetahui isi dari paketnya. Dia hanya mengetahui alamat sumber dan tujuan lalu mengarahkan paket tersebut. Lalu tidak ada sirkuit yang dipertahankan. Atau tidak ada sirkuit yang khusus hanya untuk paket tersebut. Karena nanti berbagi dengan paket-paket yang lain. Pada tiap titik ada routing decision, keputusan proses routing untuk mengirimkan paket ke perangkat berikutnya. Dan karena paket dikirim dalam potongan-potongan yang kecil, pesannya dikirim dalam paket yang banyak, ada kemungkinan beberapa paket gagal sampai tujuan. Kalau itu terjadi, bisa dikirim ulang. Next. Kelebihan dari metode ini memungkinkan proses multiplexing sehingga mengoptimalkan penggunaan kapasitas channel yang tersedia. Multiplexing di sini maksudnya adalah kalau saya punya sumber A, sumber B, sumber C mau menuju ke target yang sama, D gitu ya. Maka A bisa kirim, B bisa kirim, C bisa kirim, nanti dimultiplexingkan, nanti berurutan ada paket A, ada paket B, ada paket C yang dikirimkan ke D. Jadi satu jalur tunggal dipakai bersama-sama. Berbeda dengan sirkuit switching di mana satu jalur itu ya hanya untuk satu komunikasi saja, dua komunikan antara misalnya A sama D saja, B sama C nggak bisa ikutan. Kalau B mau hubungin D, buka lagi satu jalur khusus lagi. Itu sirkuit switching. Pada paket switching bisa dipakai bareng-bareng. Keuntungan berikutnya lagi, tidak ada pre-alokasi. Pre itu kan sebelum ya. Tidak ada alokasi sumber daya sebelum konektivitas komunikasi. Berikutnya, kekurangan model dari paket switching adalah diperlukan proses tadi enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi adalah proses penambahan informasi kepada paket, dan dekapsulasi adalah proses pelepasan informasi header dari paket. Di sini data yang dimasukkan adalah alamat sumber dan alamat tujuan. Kemudian paket bisa tiba dengan urutan yang salah. Karena melalui jalur yang berbeda-beda bisa saja sampai dengan urutan yang tidak teratur. Sehingga harus diurutkan ulang. Lalu ini adalah ilustrasi lanjutan dari sirkuit switching versus paket switching. Paket switching memiliki fault tolerance yang lebih baik, namun prosesnya lebih kompleks. Hampir semua komunikasi ICT saat ini menggunakan konsep paket switching. Beberapa jenis koneksi seperti dedicated line antar poin itu menggunakan circuit switching. Seperti yang kalian lihat di sini pada gambar yang sebelah kiri, ini ada jalur telepon biasa misalnya. Telepon yang warna merah menghubungi telepon yang warna merah, telepon yang warna biru menghubungi telepon yang warna biru. Tapi kalau jalur sirkuitnya adalah sudah diatur bahwa jalurnya harus dari switch 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, maka si komunikasi warna biru ini harus membuat jalur sirkuit ke keempat switch tersebut. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi bukan langsung 1 ke 4. Kalau memang sudah diatur seperti itu tidak fleksibel ya. Jadi ini menggunakan sumber daya yang ada di switching kedua, switching ketiga untuk komunikasi yang warna biru. Sedangkan pada model paket switch network, misalnya di sini adalah cellular phone, biru menghubungi biru, merah menghubungi merah, jalurnya bisa melalui mana saja yang menurut si router tersebut jalur terbaik saat itu. Bisa saja dikirim router 1 ke router 2, router 1 langsung ke router 4. Kalau kita sebut di sini router 1, router 2, router 3, router 4. Arsitektur yang kedua adalah skalabilitas. Skalabilitas maksudnya adalah kemampuan untuk dapat diperluas. Sebuah jaringan yang scalable bisa berkembang dengan cepat untuk mendukung user dan aplikasi baru tanpa mempengaruhi kinerja jaringan dan layanan bagi user yang lama. Internet merupakan hubungan global dari jaringan antara ISP, private dan public, dan terus meluas sehingga internet adalah sebuah bukti nyata dari kondisi jaringan yang scalable.
yang diperluas terus-menerus, memiliki kebutuhan untuk diperluas terus-menerus, baik dari pertumbuhan infrastruktur fisiknya maupun penggunaan desain arsitektur yang memungkinkan untuk memberikan skalabilitas ini. Nanti kita akan menyebutnya sebagai hierarchical layer design untuk mekanisme kerjanya, dan ini mendukung skalabilitas. Fakta bahwa internet bisa terus berkembang tanpa secara serius mengalami gangguan kinerja adalah bukti dari desain protokol dan teknologi pendukung yang baik untuk skalabilitas tadi. Nah, perlu diketahui bahwa tidak ada organisasi tunggal yang mengatur internet, tidak ada operator tunggal yang mengatur internet, jadi itu ada, internet itu kan hanya kerjasama, konektivitas antar ISP. Sepakat menggunakan sebuah standar dan protokol yang sama. Nah, jadi kalau sebuah jaringan mau memiliki skalabilitas yang baik, sebenarnya secara implisit harus memiliki kesepakatan standar dan protokol yang sama. Di antara protokol-protokol itu ada salah satu protokol yang akan saya ambil sebagai contoh, yaitu protokol DNS, Domain Name Service, yang menunjukkan konsep kerja skalabilitas yang baik. Jadi DNS itu adalah protokol untuk melakukan resolusi alamat domain ke IP dan sebaliknya. Nah, kalau tidak ada layanan DNS, kita tidak bisa mengakses layanan di sebuah server tanpa mengetahui alamat IP-nya. Dan secara jujur pasti kita manusia akan kesulitan ya untuk berusaha mengingat-ingat alamat IP untuk setiap nama domain yang mau kita akses. Gitu. Jadi kita manusia mengingatnya namanya nama domain. E-learning Budi Luhur, kita ingatnya adalah Kompas, kita ingat Twitter, Facebook, dan seterusnya. Jadi, di sini kerja DNS itu krusial, dan kerja DNS itu diawali dari tier 1 ISP. Kita anggap saja ini adalah tier-tier yang besar yang ada di negara. Anggap saja ada Singapura, Indonesia, Malaysia gitu ya. Mereka menyimpan catatan utama dari nama domain ke alamat IP, dan mereka sinkronisasi satu sama lain sehingga isinya sama. Masing-masing tier 1 misalnya memiliki tier 2. Kita anggap saja tier 2 ini adalah yang di level provinsi, misalnya masing-masing provinsi. Tapi perlu diketahui bahwa hubungannya tidak sekaku itu ya. Antar tier 2 bisa saja ada hubungan langsung. Itu diizinkan dalam konektivitas internet. Tapi dalam konteks kerja di sini kita lihat bahwa si tier 2 itu nanti akan mengambil data DNS-nya dari tier 1. Lalu menduplikasikannya. Dia memberikan layanan DNS sendiri. Jadi layanan DNS yang sudah ada di tier 1 dijalankan lagi di tier 2. Yang kemudian bisa diturunkan lagi ke lokal ISP, misalnya di masing-masing kota. Yang sebenarnya kalau perlu bisa diturunkan lagi ke masing-masing kantor. Masing-masing kantor bisa saja boleh membuat DNS server sendiri. Atau bahkan di rumah sendiri gitu ya. Nah, di sini saya akan berikan contohnya. Misalnya si user yang ada di rumah yang ini, kita sebut saja user A ya, berusaha mengakses sebuah layanan ke internet dan menanyakan ke DNS server. Misalnya domain untuk sukasuka.com itu berapa IP-nya? Browsernya kan menanyakan itu sebelum halaman sukasuka.com itu bisa diambil. Maka ditanyakan dulu ke DNS lokal. DNS lokal mencoba mencari ke catatan lokalnya, ketemu atau tidak. Kalau tidak ketemu, maka akan ditanyakan ke atasnya. Jadi secara hierarkikal dia akan bertanya kedua. Tier 2 tidak ketemu, tanya ke tier 1. Tier 1 tidak ketemu ya berarti mungkin nama domain itu tidak terdaftar, tidak ada. Tapi cara kerja hierarkikal yang seperti ini nanti balasannya kalau ketemu dikembalikan lagi baru diberikan jawaban. Ini adalah cara kerja hierarkis dan kemampuan dari server DNS untuk terus ditambahkan, jadi beranak pinak dalam tanda kutip secara mudah ya, itu adalah contoh dari skalabilitasnya. Skalabilitas dari protokol DNS. Nah, ini sebagai salah satu faktor yang penting. Quality of service. Quality of service di sini artinya adalah kualitas layanan minimum. Sebuah jaringan harus menyediakan layanan yang aman, dapat diukur, dan terjamin.
Model arsitektur paket switch yang sudah kita bahas sebelumnya tidak menjamin semua paket akan menyusun semua paket yang menyusun pesan akan tiba pada saat yang sama, urutan yang tepat, atau sampai di tujuan yang sama. Jadi di sisi itu harus ada jaminan bahwa ini harus bisa disusun lagi ya. Nah, itu nanti diatur oleh protokol. Dan meskipun kita ketahui bahwa internet memiliki level fault tolerance yang baik dan skalabilitas yang baik, namun perkembangan layanan yang lebih ekstensif dalam hal ini kita memerlukan layanan yang berbasiskan suara dan video itu memerlukan kualitas yang lebih baik dan jaminan sampainya data dengan cepat. Itu nanti sebutannya berarti dalam teknisnya adalah latensi yang kecil. Service-service tersebut memerlukan kualitas tinggi dan pengiriman yang tidak tertunda. Kenapa harus ada quality of service? Karena jaringan itu memiliki batasan kapasitas. Ada titiknya di mana saat jaringan itu mengalami kepadatan yang tinggi karena kebutuhan atas layanannya tinggi. Lalu kalau sampai titik melebihi kapasitas jaringan, maka tidak dapat memberikan layanan yang memadai. Di mana nanti kapasitas jaringan biasanya kita kenal dengan istilah network bandwidth. Bandwidthnya habis kalau layanan yang menggunakannya terlalu banyak dipakai bersamaan. Atau bandwidthnya kurang, meskipun mungkin tidak sampai habis, tapi nyaris-nyaris gitu ya. Nah, itu juga kita bisa sebut kondisi kita kekurangan bandwidth. Solusi terbaik memang meningkatkan terus bandwidth, tapi ini terbatas dengan faktor lain, yaitu biaya. Menambah bandwidth kan berarti tambah biaya operasional. Kadang juga permasalahan teknologi dan ketersediaan ini yang tidak bisa dipungkiri, misalnya di daerah-daerah yang sedikit remote, sedikit jauh gitu ya. Meskipun di kota besar masih bisa terjadi, meskipun di provinsi besar. Sebagai contoh, kita di Provinsi DKI Jakarta ada Kepulauan Seribu. Nah, bandwidth di Kepulauan Seribu itu ketersediaannya tidak tinggi. Padahal ada di provinsi yang besar istilahnya, provinsi pusat, tapi tetap ketersediaannya tidak tinggi. Ini membuktikan bahwa menambah bandwidth tidak bisa selalu dicapai dengan mudah. Pada banyak kasus, saat volume paket lebih dari kemampuan network, maka paket akan diantrikan. Diantrikan, masuk antri queue ya, sebutannya kalau di bahasa Inggris, itu mengakibatkan keterlambatan, dan jika memori penampungnya penuh, maka paket akan dibuang, di-drop. Tanpa mekanisme quality of service, maka tidak ada jaminan sebuah layanan mendapatkan prioritas. Jadi, fungsi utama dari quality of service pada jaringan terkonvergensi, di mana kita memakai banyak layanan pada jaringan yang sama, adalah kita harus mampu mengatur prioritas dari layanan-layanan yang memakai. Pada gambar ini, misalnya tanpa quality of service, suka-suka tiap-tiap layanan. Dan biasanya dalam tanda kutip, disikat oleh lalu lintas entertainment. Butuh bandwidth-nya eratik. Eratik ini polanya tidak teratur dan kadang besar, kadang kecil, tapi umumnya lebih sering besar dan memakan seluruh bandwidth yang tersedia. Dengan quality of service, nanti kita berusaha mengatur supaya tiap-tiap layanan mendapatkan jatahnya yang sesuai. Setidaknya mencapai layanan minimumnya masing-masing. Nanti manifestasinya ada dua. Kalau berkaitan dengan manajemen bandwidth, ada traffic limiting sama traffic shaping. Limiting itu pembatasan keras, tiap layanan dapat jatah segini. Kalau shaping itu pembatasan lunak, nanti kalau lalu lintas lagi dibutuhkan untuk satu layanan lebih banyak dan yang lain tidak pakai, boleh dipakai. Itu ya. Berikutnya, ini contoh dari quality of service yang dilakukan oleh sebuah router, di mana ceritanya yang di sini membuka halaman web, komputer yang ini kita sebut saja komputer A, yang di sini sedang melakukan VoIP, Voice over Internet Protocol. Nah, dalam kondisi seperti ini, nanti yang diprioritaskan keluar adalah prioritas si VoIP-nya. Karena kalau kita melakukan hubungan telepon dengan protokol internet, ya Voice over Internet Protocol, contohnya WA call gitu ya, itu memerlukan latensi yang lebih rendah. Bandwidth-nya sih tidak perlu tinggi sekali, tapi butuh latensi yang rendah karena layanan tidak bisa dipakai kalau delay-nya terlalu besar. Masa saya ngomong halo sekarang kedengaran di
ujung satunya lagi 5 detik kemudian. Tidak terpakai layanannya. Sedangkan halaman web, jika pun telat 5 detik, isi halaman webnya masih akan sama, masih bisa dipakai informasinya. Nah, secara umum quality of service dibagi dalam 5 kategori standar. Ini hanya kategori secara umum saja, yaitu real time traffic, termasuk diantaranya adalah VoIP, video conference, seperti yang kita lakukan sekarang. Lalu lintas yang kedua terkait dengan streaming video on demand, ya, movies, yang bukan YouTube ya. Nah, kalau YouTube kalian buka dengan application ataupun yang dibuka langsung di browser laptop, itu sebenarnya masuknya ke kategori yang keempat, web content. Karena tidak real, saat ada gangguan jeda bisa di buffer dulu. Yang ketiga adalah yang transactional traffic. Ini biasanya untuk lalu lintas custom intraorganisasi, misalnya sistem informasinya, pengadaan, penjualan, pembelian, dan seterusnya bisa diatur. Lalu tadi kembali ke web content, semua web content berbasiskan browser. Dan yang kelima baru bulk traffic, lalu lintas yang prioritas terendah di sini termasuk diantaranya adalah email, data backup, cetak print, dan seterusnya. Karena tidak setiap lalu lintas itu sama. Nah, ini adalah contoh tadi QoS yang sekali juga menunjukkan multiplexing. Di sini ada lalu lintas VoIP yang paket warna merah, financial transaction warna kuning, web page warna oranye. Nanti dilihat berdasarkan prioritasnya, maka di sini kita bisa lihat paket-paket warna merah lebih banyak. Kuning nomor 2, oranye nomor 3. Karena oranye dianggap yang prioritasnya lebih rendah dan bisa menunggu. Gitu. Tapi selama bandwidth tersedia nanti ya semua dimasukkan. Jadi nanti yang tidak kebagian adalah yang prioritasnya rendah dan kalau bandwidthnya habis. Karakteristik dari arsitektur jaringan yang baik, nomor 4 adalah keamanan. Sudah pasti kita menginginkan keamanan yang baik dari sebuah layanan. Kita tidak akan mau menggunakan layanan tersebut kalau tidak ada keamanan yang baik. Saya berikan contoh. Kalian tidak akan mau menggunakan layanan internet banking jika bank tersebut menerapkan konsep siapapun boleh login mengaku sebagai siapapun juga tanpa menggunakan password. Jadi misalnya saya mengaku saya sebagai nama kalian, nama si A, saya cukup masukkan username si A tanpa mekanisme keamanan security ya, saya lalu bisa melakukan transaksi. Nyaman sekali itu, tapi sangat-sangat tidak aman dan dijamin tidak akan dipakai. Yang ada adalah keamanan untuk sistem perbankan malah dibuat lebih kompleks, lebih efeknya adalah lebih sulit ya, tapi tujuan utamanya adalah meningkatkan keamanan. Jadi kalau tidak ada keamanan, layanan tidak bisa dipergunakan dengan baik. Nah, ini adalah contoh keamanan dari sudut pandang jaringan. Jaringannya misalnya memiliki beberapa router dan beberapa switch. Dan kemudian untuk mengakses router dan switch tersebut harus menggunakan login dan password. Ini contoh pengamanan untuk mengakses ke perangkat jaringannya. Ada lagi pengamanan untuk pengamanan yang melibatkan protokol-protokol untuk mengatasi serangan dari dalam dan serangan dari luar. Keamanan dari sistem jaringan komputer sendiri sebenarnya materinya cukup besar. Saya ralat bukan cukup besar, sebenarnya besar gitu ya, dan layak untuk dibahas secara terpisah dalam satu mata kuliah tersendiri. Jadi di sini kita tidak akan bahas terlalu detail, kita akan lihat saja akibat dari kegagalan keamanan. Kalau keamanan jaringan itu gagal, maka integritas dari aset bisa compromise, bisa terganggu, mengakibatkan kerugian bisnis dan finansial yang besar. Contoh, kegagalan jaringan menghalangi transaksi. Kalau transaksinya online kayak toko online, Tokopedia, lah itu kerugiannya besar. Kalau tidak ada pengamanan, layanan tidak mau dipakai. Bisa juga kehilangan dana pribadi
dana perusahaan, aset intelektual, dan yang lain-lainnya. Jadi keamanan ini cakupannya nanti luas. Yang utamanya adalah kalau tidak ada pengamanan yang baik, maka tidak ada gunanya punya jaringan yang baik juga. Kenapa? Servisnya tidak akan dipakai. Ini adalah beberapa serangan yang umum pada jaringan. Ini jenis keamanan dari jaringan serangan secara software ya, yaitu serangan virus, worm, trojan, spyware, zero day attack, serangan hacker. Sebenarnya keamanan juga nanti mencakup serangan-serangan secara social engineering dan yang lainnya. Tapi kita tidak akan bahas secara detail di sini. Secara umum nanti keamanannya memang akan dibagi menjadi keamanan fisik dan isi. Kalau keamanan fisik itu kita amankan alatnya, amankan kabelnya, amankan mesinnya, taruh di ruangan, kasih satpam, kasih biometrik, dan seterusnya. Kalau keamanan konten, itu kita nanti akan mencoba untuk membuat pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak bisa membacanya. Itu memakai teknologi kriptografi nanti.